Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar 88,2 FM Anasiah Sakinah dengan Sunda, apa kabar semuanya di hari ini? Semoga saja masih terasa segar ya, meskipun ini sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, dan semoga saja tetap semangat menjalani segala macam bentuk ibadah-ibadah yang menjadi bekal kita insya Allah di dunia dan di akhirat. Baik, untuk hari ini kita memasuki hari yang ke-15 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 April 2021. Kembali seperti biasa setiap sore pukul 16.30 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kembali Anda mendengarkan konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati, penggugah jiwa. Seperti biasa, program acara ini bisa Anda simak di beberapa akun media sosial seperti di YouTube, juga di Facebook dan Instagram melalui akun Dzulkarnain Muhammad Sunusi, dan juga bisa Anda simak di akun radio.andasnasiha.com/live untuk via streaming. Jadi bisa Anda dapatkan kualitas suara yang lebih baik apabila Anda kurang bisa menjangkau radio kami di 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Baik, seperti biasa ini adalah sebuah program interaktif di mana Anda bisa menghubungi kami untuk bertanya langsung, juga bisa mengirim pertanyaan via WhatsApp di 0811413636. Dan untuk beberapa hari ini, dari yang hari kemarin sampai hari ini, kami juga akan menerima deringan telepon Anda melalui via WhatsApp ya di 0811413636. Juga bisa Anda menelpon langsung ke 081144588882. Dan di hari ini, kalau kemarin ada kuis, hari ini juga insya Allah bakalan ada kuis yang akan ditanyakan langsung oleh guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan ada baiknya saya umumkan dulu pemenang kita untuk kuis kemarin. Baik, untuk pemenang kemarin ada Kelvin Andrian Nesta, terus ada Ummu Kalsum, juga Fadli Halim, Jifani Rizal, Nur Aziza, Wika Anggarda, Rahmat Ilahi Agus, Daeng Upi, dan Usnawati Ritonga. Baik, saya salah baca ya, untuk pemenang yang kedua bukan Ummu Kalsum tapi Ilmu Kalam. Nah, Anda yang sudah saya sebutkan namanya bisa menghubungi kami nanti di nomor 0811413636 untuk konfirmasi data-data pemenang ya. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, segera kita dengarkan konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati, penggugah jiwa bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat-ayat yang sangat penting untuk kita renungi dan sangat menggugah jiwa bagi setiap mukmin yang mendengarkannya, mengarahkannya kepada jalan yang baik, mengajaknya kepada jenjang yang tinggi, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz.
Ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-15 hingga ayat ke-17 dari surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah." Kalian semua yang fakir kepada Allah. Kalian yang fakir kepada Allah, sangat perlu, sangat miskin kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya, maha berkecukupan, tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji. Iya yudhibukum. Kalau dia berkehendak, maka dia akan menghilangkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian mendatangkan makhluk baru untuk menggantikan kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Nah, hal tersebut bukanlah hal yang berat bagi Allah, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari inti penghambaan, dari poros ubudiyah yang mencakup tingkatan-tingkatan yang tinggi dan mengantar kepada pintu-pintu ibadah. Itulah al-iftiqaru ilallah, kefakiran kepada Allah, kepapahan, kemiskinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini bagi seorang mukmin, sifat ini adalah wasfun dzati, sifat yang melekat pada dirinya di segala keadaan, pada segala perkara, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Iya, karena dia adalah dari pokok penghambaan, makanya membawa kepada jenjang-jenjang ubudiyah yang tinggi, membawa kepada jenjang penghambaan kepada Allah yang sangat besar. Orang yang dia selalu tahu bahwa dirinya tidak punya apa-apa, hanya fakir, orang yang miskin, andai kata bukan karena rahmat karunia pemberian dari Allah, maka dia tidak memiliki apapun. Ini akan membuat dia menghargai segala nikmat yang Allah berikan. Dan menghargai nikmat itu luar biasa dari pintu ibadah. Dan di belakangnya juga ada kesyukuran terhadap nikmat. Dia akan mensyukuri karunia dan nikmat kepada Allah. Kenapa lagi yang bisa dia lakukan? Kalau dia tidak bersyukur, siapa yang bisa memberikan nikmat kepadanya? Siapa yang akan memberikan rezeki untuknya? Itu kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebabkannya bersikap tawadhu, merendah diri. Dia tahu dirinya fakir. Kalau secara kasat mata kita pegang harta, pada pakaian yang kita pakai, tempat tinggal yang kita bermukim padanya, kendaraan yang kita memakainya, dan segala fasilitas dunia mungkin terlihat berbeda-beda. Tapi kalau seorang mengerti hakikat dari kehidupannya, dia fakir kepada Allah, apa saja yang melekat di badan, yang dipakai, berada di tangannya, itu bukan milik dia. Itu milik Allah. Tidak ada bedanya antara dia dengan yang lain. Semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini akan membuat dia tawadhu, merendah hati. Akan membuat dia merendah diri. Iya. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong. Kamu itu belum bisa menembus bumi, tinggimu pun tidak mencapai puncak gunung. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia berjalan di atas muka bumi ini, menapak di atas tanah, dia akan sama dengan yang lainnya. Akan dikubur di bawah tanah dan meninggalkan segala hartanya, tidak dia bawa masuk ke kuburnya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dia tahu dirinya fakir kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Rabb-Nya dan mengaitkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan saya pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Jangan serahkan pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena kalau dia bersandar pada dirinya, maka Allah akan limpahkan urusannya kepada dia sendiri. Kalau urusannya dia sendiri yang pikul, itu adalah tanda kebinasaannya. Karena dia fakir, miskin. Apa yang dia sanggup? Yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membuat dia selalu berdoa kepadanya, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dia lebih banyak mengeluhkan masalahnya, kekurangannya, kepapahannya hanya kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada yang bisa membantu seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan dosa-dosa, kecuali taufik dari Allah. Dia fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ini ayat dari ayat yang sangat agung sekali. Patut untuk direnungi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semualah yang fakir kepada Allah. Sedangkan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Sifat kefakiran kepada Allah itu terwujud dengan dua hal. Hal yang pertama, dia ketahui dengan meyakinkan kelemahannya, ketidakmampuannya, kefakirannya. Kemudian yang kedua, dia sangat meyakini dan mengetahui bahwa hanya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, yang mampu memberinya, tempatnya bergantung, dan kepadanya lah dia berserah diri. Nah, itu dua pokok yang menyebabkan seseorang berada di atas sifat yang agung ini. Al-iftiqaru ilallah, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Renungan dari ayat yang pertama tentang sifat kefakiran hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat ada, cuman bagi seorang mukmin itulah yang bermakna. Bagi selain mukmin, dia fakir kepada Allah, dia sadar maupun tidak sadar. Iya. Tapi seorang mukmin ini adalah suatu lahan ibadah, pintu ketaatan. Kemudian yang kedua dari ayat ini,
nampak luasnya jenjang ibadah dalam kefakiran kepada Allah. Dalam kefakiran kepada Allah. Karena kefakiran kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Iya. Yang pertama ada dari tanda dia fakir kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan sangat menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua, dia sangat bergantung kepada Allah. Dan tanda yang ketiga, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang keempat, dia khawatir kalau amalannya tidak diterima. Tanda yang kelima, dia takut kepada Allah di segala keadaan, dalam kondisi sendiri maupun di kondisi banyak orang. Tanda yang keenam, dia mengagungkan perintah dan larangan Allah. Tanda yang ketujuh, dia segera bertobat apabila dia jatuh ke dalam maksiat. Apabila dia jatuh ke dalam maksiat. Itu semuanya pintu-pintu ibadah. Terlihat pada tanda-tanda kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memiliki sifat fakir kepada Allah, maka tanda-tanda itu akan melekat pada dirinya, warna kehidupannya. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah ini subhanallah, renungan yang sangat bermakna apabila dipahami. Nah ini pembahasan dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ghani yang maha kaya dan nama Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Ghani, dialah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Al-Ghani, maha cukup, tidak perlu kepada siapapun. Al-Ghani, yang seluruh keperluan hamba-hambanya dialah yang menanggungnya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya dan kebesarannya. Iya. Sebagaimana dia yang Hamid, maha terpuji. Terpuji dalam nama-nama dan sifatnya, terpuji dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi, terpuji dalam rububiyahnya, terpuji dalam agama dan syariatnya, terpuji dalam ketentuan dan takdirnya, terpuji dalam segala hal. Terpuji dalam segala hal. Dan renungan yang terakhir dari pembahasan ringkas untuk ayat ini adalah keutamaan ibadah, iftikar ilallah, kefakiran kepada Allah itu ibadah. Punya keutamaan, membawa seorang kepada jenjang-jenjang yang tinggi, derajat-derajat yang besar, sehingga dia lebih termotivasi untuk beribadah, meninggalkan apa yang dilarang. Dengan hal tersebut, dia semakin cinta kepada Rabbnya, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Di surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa, beliau meninggalkan Mesir karena khawatir akan kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Beliau pun menuju ke Madian. Ya, sambil berjalan begitu sudah mengarah ke sana, beliau berdoa kepada Allah. Asa ayyahdiyani Rabbi ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberi hidayah kepada aku menuju kepada jalan yang lurus. Dan ini kefakirannya para nabi, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiba di kota itu, beliau merasa bahwa dirinya seorang yang asing, tidak punya sanak keluarga, tidak punya apa-apa. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya adalah orang yang sangat fakir kepada kebaikan yang engkau turunkan.
Ini berdoa namanya dengan mengeluhkan kondisi keadaan dia. Ya, Nabi Musa mengeluhkan keadaannya. Dia fakir kepada Rabbnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan yang berada di sisinya. Iya. Tidak lama setelah itu, beliau didatangi oleh salah seorang dari dua perempuan yang beliau tolong, diberi minum kambing mereka berdua. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, ketika mendengar cerita Nabi Musa kenapa beliau sampai ke Madian, maka beliau pun berkata, la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Kamu jangan khawatir, kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Sini sudah aman. Ini sudah dapat satu nikmat, keamanan. Setelah itu ternyata beliau akan dinikahkan dengan salah seorang dari dua putrinya, yaitulah dua perempuan yang dia tolong itu. Salah satu dari keduanya akan dinikahkan kepada Nabi Musa. Kemudian maharnya hal yang ringkas, adalah tinggal bersama mereka selama 8 tahun. Kalau digenapkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari Nabi Musa. Iya. Dapat tempat tinggal pula. Sudah dapat istri yang salihah, dapat tempat tinggal pula. Dan berada di tengah keluarga yang baik dan salih. Iya. Dengan satu kondisi, mengadukan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tunggu beberapa saat. Karena itu ini ibadah yang sangat agung. Maka di masa yang seperti ini, apalagi kita di bulan Ramadan, itu makna-makna yang membuat kita memahami hakikat penghambaan ini, fakir kepada Allah, itu ada pada saat puasa. Ini sekarang kita menahan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Begitu di kondisi lemas, di kondisi dahaga, lapar, ya, ingin berbuka, dia nggak sanggup, belum waktunya, nanti tunggu terbenamnya matahari. Kelihatan latihan untuk dirinya, tunduk kepada Allah, dia fakir kepada Rabbnya, berada di bawah syariatnya. Iya. Dan itu akan membawa kebaikan untuk seorang hamba. Karena itulah kita jadikan momen dari puasa ini sebagai hal yang menambah tingkat kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di kondisi sedang menghadapi situasi luar biasa, ada wabah. Maka semakin banyak seorang itu menyandarkan kefakirannya kepada Rabbnya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin segera rahmat dan jalan keluar datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, 88,2 FM Anasiha Sakinah dengan Sunnah. Demikianlah pemaparan guru kita Al-Ustaz Abdul Qarnain terkait surah Fatir ayat 15 sampai 16. Wahai sekalian manusia, kalian semua fakir kepada Allah, sedangkan Allah adalah yang maha kaya, maha berkecukupan, tidak membutuhkan apapun, lagi maha terpuji. Dan tentunya dalam hal ini seluruh kita tidak bisa bersandar kepada diri sendiri dan harus menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang mampu meninggalkan dosa dan maksiat kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Baik pendengar, saatnya sekarang kita masuki sesi tanya jawab di konsultasi agama spesial Ramadan. Penyentuh hati penggugah jiwa, silakan menghubungi kami kembali di 0811413636 via WhatsApp, juga bisa menelpon kami di nomor tadi. Juga Anda bisa menghubungi kami di 081144588882 buat Anda yang ingin bertanya langsung, insya Allah. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ambil dari pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp dari Ummu Imam di Bone. Izin bertanya Ustadz, terkait zakat harta diberikan pada 8 golongan. Satu di antaranya adalah mu'allaf. Sampai berapa lama mu'allaf ini diberikan zakat? Apa di tiap Ramadan atau hanya di tahun pertamanya saja saat mu'allaf? Pertanyaan kedua, baru-baru ini di tempat kami ada anjuran dari panitia masjid untuk membayar zakat fitrah lebih awal.
yang biasanya dibayar 2 atau sehari sebelum Lebaran. Katanya hanya dititipkan pada panitia, nanti panitia yang bagi ke fakir dan miskin pada 2 atau sehari menjelang Lebaran. Bagaimana dengan hal tersebut? Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Memandikan jenazah. Mana yang lebih bagus, menggunakan alat pemandi jenazah yang biasa tersedia di masjid-masjid atau menggunakan kaki kerabat dekat si mayit sebagai penyangga saat dimandikan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan pertama, penyaluran zakat untuk muallaf. Muallaf itu ada 2 jenis. Ada muallaf, dia kafir, non-muslim, tapi diharapkan masuk Islam. Apalagi kalau dia punya pengaruh di tengah kaumnya, dan diharapkan dia masuk Islam. Maka itu boleh diberi dari zakat. Boleh diberi dari zakat. Sebagaimana Nabi SAW pernah memberi Aqra' bin Habis. Dia salah seorang pemuka di tengah kaumnya. Aqra' bin Habis sendiri bercerita bahwa dulu tidak ada wajah di atas muka bumi yang lebih saya benci dari wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad memberi saya 100 ekor unta. Terus saya diberi lagi 100 ekor unta. Ya, kemudian diberi lagi. Sampai kata Aqra' bin Habis, berubahlah wajah Nabi Muhammad menjadi wajah yang paling saya cintai di atas muka bumi. Nah, itu yang membuat dia masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang berjalan di tengah sejumlah tempat. Ada di sebagian wilayah di Indonesia ini, suku-suku, daerah-daerah terpencil, itu dilakukan perbuatan baik kepada kepala sukunya. Begitu dia masuk Islam, maka seluruh dari penduduk di sukunya ikut masuk ke dalam Islam. Maka ini maslahat besar, karena itu boleh diberi dari zakat. Jenis yang kedua dari mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, diberi pemberian untuk meneguhkan dia di atas keislaman. Membantu dia di atas keislaman. Cinta dengan keislaman, lebih terbiasa dengannya. Ya, kalau di posisi itu nggak ada masalah, di batasan itu. Ya, kalau diberi di awal-awal dia masuk Islam, sampai dia terbiasa, sudah familiar dengan umat Islam, cinta kepada umat Islam, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia sudah lama masuk Islam, nah itu nggak disebut lagi. Sudah 10 tahun masuk Islam misalnya, sudah sangat bagus, ya nggak boleh dikatakan dia mu'allaf lagi dari sudut istilah. Jadi kalau penggunaan kata mu'allaf kita di Indonesia ini, penggunaannya terlalu luas ya. Kalau mu'allaf itu dibahasakan orang yang tadinya non-muslim masuk ke dalam Islam, nah, semuanya disebut mu'allaf. Apakah dia baru, sudah lama, atau dan seterusnya. Baik. Terkait dengan pertanyaan yang kedua tentang zakat fitri, kalau memang dia wakilkan kepada orang, nggak ada masalah diserahkan sejumlah duit, itu diwakilkan namanya. Nanti orang itu beli dari zakat fitrinya di waktunya, nanti dikeluarkan pada waktunya 2 hari atau sehari sebelum, paling cepat dikeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri, tanggal 28 paling cepatnya dikeluarkan. Kalau di kondisi seperti itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga, memandikan jenazah. Ya, kalau di memandikan jenazah ada keluasannya, mau pakai hal apa saja. Yang paling pentingnya itu adalah perkara yang tidak menyulitkan, membantunya untuk menyelenggarakan pemandian jenazah dengan baik dan benar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustadz, terkait dengan rencana kuis untuk hari ini, mungkin bisa diberikan pertanyaannya dan jawabannya bisa melalui media sosial di lembaran apa nih Ustadz? Apakah di YouTube kembali, di Facebook atau Instagram, atau bisa melalui SMS WhatsApp ke kami? Ya, kita hanya perlu ayat yang kita kaji pada hari ini. Yeah. Ayatnya dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya. Kemudian
sebutkan 2 syarat seorang itu dikatakan dia fakir kepada Allah. Sebutkan 2 syarat seseorang disebut fakir kepada Allah, Ustaz ya. Baik, silahkan dijawab pendengar buat Anda yang ingin ikut kuis, dan insya Allah panitia menyiapkan beberapa paket untuk pemenang yang menjawab dengan jawaban yang paling mendekati atau paling benar. Baik, kembali kita lanjutkan sesi tanya jawab di konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati penggugah jiwa. Saatnya saya terima dulu telepon yang sudah masuk. Halo. Jawabannya di mana Assalamualaikum. tadi? Iya, kenapa Ustaz? Jawaban pertanyaan di mana? Oke, jawaban pertanyaannya bisa dikirim ke halaman Facebook Ustadz di Zulkarnain MS. Baik. Baik. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iya. siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Ridho dari Bandung. Iya, silakan pertanyaannya. Pak bertanya Ustaz, Ya, silakan. bagaimana hukumnya kita memberi zakat fitri langsung ke fakir atau ke miskin, tidak melalui panitia karena di masjid sudah menjelang Idul Fitri itu sudah ditutup. Jadi tanggal 28, 29 itu sudah tidak ada kemungkinan untuk memberi zakat fitri. Sementara kita tahu bahwa zakat fitri itu minimal dikeluarkan tanggal 8 Ramadan gitu. Ya, jadi saya rencana mengeluarkan akhir Ramadan 8 atau 9. Iya. Baik. Jadi untuk zakat fitri itu pertama waktu pengeluarannya. Waktu pengeluarannya ada disebut dengan waktu wajib dikeluarkan. Sudah wajib dikeluarkan kapan? Kalau sudah terbenam matahari di akhir Ramadan, sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, mulai masuk tanggal 1 Syawal, terlihat hilal Syawal, itu sudah wajib dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ada waktu boleh mengeluarkan. Waktu boleh mengeluarkan mulai dari tanggal 28. Dia maju 2 hari, itu boleh. Ada waktu dikatakan sunnahnya dikeluarkan. Paling dianjurkan. Waktu fadilah. Nah, ini fadilahnya dikeluarkan nanti ketika dia akan berangkat sholat. Begitu mau berangkat sholat, dia berikan dulu zakat fitrinya kepada orang yang berhak menerimanya, baru dia berangkat. Itu waktu fadilah. Tapi ini nggak semua orang bisa ya, karena namanya kesibukan dan orang-orang fakir belum tentu berada di sekitarnya dan seterusnya. Iya. Tapi ada solusi baik sebenarnya. Kadang banyak orang yang nggak tahu ya tentang solusi itu. Ya, kalau misalnya saya kenal seorang fakir, ada orang miskin yang berhak menerima zakat fitri, saya sudah ada 1 karung di rumah, saya mau berikan. Ya. Tapi dia di satu tempat, di agak jauh dari rumah saya. Saya telepon, ini ada zakat fitri saya mau berikan. Ya, nanti diambil ke sini ya. Nah, maka kalau sudah diberikan, diambil ke sini, kita bahasakan ke penerima bahwa ini sudah menjadi milik kamu. Hanya sekarang di sini dititip tempat saya. Jadi dia datang kapan saja mengambilnya, nggak ada masalah. Mau datang habis Ramadan sebulan lagi nggak ada masalah, sebab itu sudah menjadi milik dia. Sudah diserahkan namanya. Nah, itu cara mudahnya untuk menyerahkan. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan pertanyaan, zakat itu kalau dibagikan secara langsung dan itu lebih sempurna, itu lebih bagus. Sepanjang pemerintah tidak mewajibkan untuk diserahkan kepada mereka pembagiannya. Kalau pemerintah mewajibkan zakat itu diserahkan kepada mereka dan mereka yang membagi, maka kita wajib menyerahkan lewat pemerintah. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Iya. Dan ini juga termasuk fikih ketatanegaraan yang banyak yang tidak mengetahuinya. Padahal di dalam hal ini sebenarnya saya sering menyebut di pembahasan perekonomian, di pembahasan masalah zakat. Ya, salah satu tonggak perekonomian yang bisa membantu sebuah negara
apabila negara itu memperdayakan zakat dengan benar, ya, dengan baik dan benar. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik pendengar, buat Anda yang masih mendengarkan kami, kembali saya ingatkan jangan sampai memberikan jawaban pertanyaan dari kuis yang diberikan oleh Ustadz itu di via WhatsApp menjawabnya ya. Anda bisa langsung menjawab ke halaman Facebook Dzulkarnain Muhammad Sunusi. Dan pertanyaannya tadi adalah sebutkan surah, nama surah dan ayat keberapa serta dua syarat seseorang kenapa dikatakan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya akan bacakan sebuah pertanyaan dari Jawa. Ustadz, saya rencana ingin itikaf di 10 terakhir Ramadan, tapi istri saya melarang saya karena tidak ada yang menemaninya dan istri saya dalam keadaan hamil. Dan apakah ini termasuk dalam ayat? Dan yang manakah lebih afdol Ustadz? Apakah saya menemani istri saya yang sedang hamil atau itikaf di 10 terakhir Ramadan? Kepada Ustaz. Itikaf itu ibadah ya, sangat baik. Tapi menemani istri itu, apalagi dia di kondisi sedang hamil, perlu sesuatu, kalau ditinggalkan bisa membahayakan dan memberikan bahaya kepada keluarga itu hukumnya haram. Menjaga keluarga terhindar bahaya itu wajib. Jadi jangan dia telantarkan hal yang wajib karena hal yang sunnah atau karena perkara yang sunnah menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Ya tidak boleh seperti itu. Kalau dia di kondisi misalnya ternyata memang istrinya nggak bisa ditinggalkan, maka itu dianggap sebagai lahan kebaikan dia di 10 malam terakhir. Dan niat dia ingin beritikaf terhalang karena udzur, Allah itu tidak menelantarkan orang yang sudah berniat dengan niat yang baik. Mungkin saja dia mendapat pahala sempurna itikaf karena niatnya yang baik dan niatnya yang saleh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Halo. Ya, halo. Ya, silakan putus, dicoba lagi di 0811 4458 882 atau juga bisa menghubungi kami di 0811 413636. Sembari menunggu dengan telepon Anda, saya akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini dari Umu Fairus di Jakarta, Ustadz. Bismillah, Ustadz mau tanya, saya memiliki usaha berjualan topi secara online. Rumah saya luas sekitar 90 meter dan penuh dengan topi. Saya juga tidak pernah punya stok of name. Barang selalu keluar setiap hari secara berangsur, mungkin sekitar seharga 50 juta saja topi yang mandek tidak terjual selama setahun. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus zakatkan semua barang dagangan saya atau yang mandek tak terjual selama setahun saja? Saya kesulitan menghitungnya karena full serumah jadi gudang topi. Baik, untuk zakat perniagaan, tadi disebut contoh kopi ya. Itu yang pertama dihitung dari jumlah modal yang dia keluarkan. Jadi jumlah modal yang dia keluarkan untuk transaksi beli kopi, itu yang dia hitung semua zakatnya. Perkembangan dari modal, misalnya dalam setahun dia untung, menganggaplah modalnya dia 100 juta untuk beli kopi. Ternyata dalam setahun dia untung 50 juta, berarti sekarang nilai barangnya sudah 150. Nah di akhir tahun dia untung lagi 50 juta, berarti menjadi 200 juta semua nilai dari barangnya. Nah, itu semuanya dihitung. Dihitung ke dalam zakat 200 juta, bukan 100 juta nilai saja, tapi sudah 200 juta. Perkembangan dari modal, hasil yang berkembang dari modal, ikut kepada asalnya, ikut kepada modal itu. Dan demikian pula barang yang tersisa itu masuk ke dalam kepada modalnya. Jadi dihitung semuanya. Kemudian dia keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ana seorang kasir yang mana jika di saat saya tugas uang setoran minus berapapun banyaknya maka saya wajib menutupi pakai uang pribadi saya. Tapi jika plus, apakah boleh Ana ambil uang itu untuk menutupi uang Ana yang telah dipakai ketika minus?
dan saya diharuskan untuk menukar uang kecil, tapi sering Coba pedagang. diulangi pada saya kurang paham. Ya, jadi beliau ini adalah seorang kasir, Ustadz. Soal apa? Seorang kasir. Oh, kasir. Kasir, iya, Ya. Ustadz. Kadang ketika selesai tugas, setelah dihitung ternyata minus, Ustadz. Dan ketika minus itu, beliau disuruh mengganti. Beliau bertanya, apakah ketika plus lebih, dia bisa mengambil untuk menutupi uang yang telah dipakai ketika minus. Dan saya diharuskan untuk menukar uang kecil, tapi sering pedagang tidak memberi jika Anda tidak membeli dagangannya. Apakah boleh Anda pakai uang itu untuk belanja dengan alasan untuk tukar uang kecil, Ustaz? Enggak, yang pertama harus dibedakan ya antara tanggung jawab, kewajiban dengan hal yang merupakan maslahat untuk dirinya. Jadi memang itu sudah benar ya. Jadi kalau misalnya ada yang minus di kasir, nah itu menunjukkan ada keteledoran dari dirinya. Ada hal yang dia telantarkan. Ya kalau akadnya misalnya dia menanggung hal itu, maka itu syah-syah saja. Boleh-boleh saja. Tapi saya anjurkan kalau terjadi suatu kekurangan dan bisa dibahas, maka itu mungkin saja dibahas. Sebab ada hal-hal yang seperti itu kadang keteledoran bukan dari kasirnya, tapi kesalahan lumrah. Nah, hal yang seperti itu perlu untuk diambil jalan damai. Kemudian kalau terjadi kelebihan itu tidak boleh dia ambil. Sebab kelebihan itu mungkin saja kelebihan dari ada orang yang lebih membayar, atau ada barang yang belum tercatat, atau yang semisal dengan itu. Karena itu tadi saya beri kaidahnya. Padahal yang merupakan kewajibannya, dia ikuti hal tersebut. Dia kurang misalnya dia bayar, tidak apa-apa. Dia selamat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dalam transaksinya dengan manusia. Padahal yang merupakan maslahatnya ada kelebihan misalnya, itu tidak usah dia perhatikan. Tidak usah dia perhatikan. Dan mungkin itu akan menjadi sebab akan dilapangkan urusannya, dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Terus tadi ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ketika kasirnya membutuhkan uang kecil, terkadang untuk menukar uang tersebut itu tidak ada orang yang ingin menukarnya. Namun ketika dia membeli hal-hal yang kecil, barulah orang menukar uang besarnya gitu, Ustaz. Apakah boleh melakukan hal seperti itu, Ustaz? Itu dibentuk transaksi ya. Dan tadi jangan dihubungkan dengan masalah pertanyaan tadi. Tapi kalau posisinya dia sebagai kasir ingin menukar, ya murni penukaran, dia pakai uang kecil untuk beli sesuatu sehingga terjadi penukaran, nah itu masalah harus dia rundingkan dengan tempat dia bekerja. Sebab itu sebenarnya bukan masalah si kasir, itu permasalahan harusnya ditanggung oleh si toko. Kasir tugasnya adalah amanah di dalam mengembalikan transaksi. Tapi kalau ada misalnya orang yang punya duit besar tidak ada kembaliannya, itu asalnya bukan tanggung jawab si kasir, asal tanggung jawab kembali kepada si toko. Makanya kalau ada konsekuensi yang terjadi di belakang hal tersebut, itu dirundingkan dengan si pemilik toko. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Silakan kembali Anda bisa bertanya langsung ke Ustaz di 081144588882. Halo. Ya, halo. Halo. Baik, silakan dicoba lagi buat yang lain yang ingin bertanya langsung ke Ustadz di 081144588882. Dan buat Anda yang baru mendengarkan kami, Anda sedang mendengarkan konsultasi agama spesial bulan Ramadan, penyentuh hati penggugah jiwa. Dan buat Anda yang biasa mengirim pertanyaan di 0811413636 itu juga bisa Anda dirikan untuk bertanya langsung. Halo. Ya, assalamualaikum. Abayasi dari Abayasi Makassar. Iya, silahkan Iya, pertanyaannya. Ustaz, saya ingin bertanya 3. Yang pertama terkait dengan zakat itu apakah boleh diberikan kepada non-muslim, apalagi dia fakir miskin. Yang kedua,
Kalau memberikan zakat itu kan kemarin sudah ditegaskan sebaiknya dalam bentuk beras. Namun kalau kita berpikir atau berasumsi bahwa mereka sudah menerima zakat dari tempat lain, jadi kita memberikan uang karena mungkin bisa saja uang itu dipakai untuk kebutuhan lebaran untuk yang lainnya, apakah itu boleh? Nah, yang terakhir terkait dengan ilmu pengetahuan ini Pak Ustadz. Kita tahu mungkin baru beberapa puluh tahun ya ini kita mendengar istilah bid'ah dan sebagainya atau hadis-hadis baru dan lemah dan sebagainya. Sementara mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang lalu ilmu itu tidak tersampaikan oleh orang-orang tua kita atau pendahulu kita. Apakah memang ilmu mereka yang terbatas atau penyampaiannya yang tidak sampai ke kita? Saya kira itu Pak Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi lupa yang pertama tadi apa. Zakat non muslim Ustaz, apakah boleh? Baik. Zakat itu kalau dia zakat harta, itu penyalurannya ke 8 golongan. 8 golongan itu salah satunya adalah ada yang disebut seperti al-mu'allaf. Mu'allaf itu ada non muslim. Mu'allaf ada non muslim. Ibnu Sabil itu bisa masuk non muslim di dalamnya. Iya, tapi kalau fakir, miskin, itu dasarnya diberikan kepada orang muslim dasarnya. Karena di dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan ketika diterangkan tentang zakat, kata Nabi SAW, "Fa'in ata'uka fi dhalik fa'akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim tu'khad min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim." Ya, kalau mereka sudah taat kepada engkau wahai Mu'ad dalam masalah sholat, maka beritahu lagi kepada mereka bahwa mereka ada kewajiban lagi terkait dengan zakat. Diambil dari harta mereka, dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Mereka kaum muslimin, orang kayanya, mereka yang diberi juga fakirnya kaum muslimin. Itu makna dari hadits. Itu dasarnya seperti itu. Dan kalau zakat fitri memang itu pembahasannya terkait dengan masalah untuk kaum muslimin, sebagaimana di dalam hadits Ibnu Abbas, tuhratan lis-shaim wa ta'matan lil masakin, sebagai pensuci bagi orang yang puasa dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua tadi Ustaz, beras diganti dengan uang, soalnya kan biasa ada kebutuhan-kebutuhan yang lain katanya Ustaz. Saya sudah terangkan ya bahwa beras itu tidak boleh diganti dengan uang. Uang itu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk uang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, jangan berkata, oh kita perlu meringankan manusia. Ya, kalau begitu di masa Nabi juga perlu meringankan manusia, sama. Tapi begitu hal itu tidak terjadi, maka itu menunjukkan bahwa dikeluarkan dalam bentuk makanan, ada maksud-maksud besar pensyariatan di dalamnya. Iya. Dan di antara maksudnya menampakkan syiar. Coba dibayangkan kalau semuanya mengeluarkan uang, nggak ada yang tahu tentang syariat zakat fitri. Sebab tidak ada yang kelihatan. Tapi kalau keluarkan dalam bentuk makanan, itu kelihatan orang-orang pergi beli beras, dia bawa kepada orang-orang, dia pikul, dia angkut, ya dan seterusnya. Itu kelihatan syiarnya. Iya, kelihatan syiarnya. Itu diantara hikmah di dalam syariat puasa ini. Adapun pertanyaan yang ketiga, ya memang terkait dengan ilmu agama itu, ilmu agama alhamdulillah jelas terus, terang. Ya hal-hal yang Bapak sebutkan, misalnya baru sekarang kita misalnya baru dengar ada hadits yang palsu, hadits lemah, hadits tidak kuat. Itu ilmu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Ya, karena dasar ilmu hadits itu Nabi yang meletakkan pondasi dan dasarnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Hadits Ibnu Abbas di Musnad Imam Ahmad. Kata beliau kepada para sahabat, kalian akan mendengar hadits dariku. Kemudian akan datang nanti
orang setelah kalian mendengar dari kalian. Akan datang orang setelah kalian lagi, orang di setelah mereka mendengar dari orang mendengar kepada kalian. Ini silsilah periwayatan namanya. Itu ada. Nah, itu banyak dasarnya dan sumbernya. Ada ilmunya. Jadi ilmu itu ada dari semenjak Nabi diletakkan pondasi-pondasinya oleh para ulama, mulai berkembang akhirnya dibentuk dalam buku, ya, dibentuk dalam buku, dan termasuk yang paling pertama berbicara tentang ilmu hadits adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun di pembicaraan beraneka ragam di berbagai tempat, tapi yang disebutkan dari awal yang menyusun ilmu hadits, mengumpulkannya di satu tempat, itu adalah Ar-Roma Hurmusi di dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah, itu berjalan terus sampai hari ini. Jadi kalau Bapak bercerita 40 tahun, 100 tahun yang lalu, itu sudah dikenal di kalangan para ulama. Ya, kalau bertanya kenapa tidak sampai, ya itulah kemunduran di tengah kita di dalam mempelajari ilmu ini. Sehingga ada hal-hal yang jelas di dalam syariat kita menjadi tidak dikenal. Dan ini keterasingan namanya dalam agama. Iya, sama dengan masalah hal yang bidah ini sunnah, itu sudah ada di buku-buku para ulama. Di berbagai tempat di kitab Imam Syafi'i meluruskan, memperbaiki amalan-amalan. Dan beliau terangkan ini haram, ini makruh, atau ini bidah, atau ini tidak ada syariatnya. Itu ada di ucapan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan selainnya dari para ulama. Ya, begitu ilmu ini terwarisi sampai kepada ahlinya, begitu disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenalnya, barulah mereka menganggap, oh ini ilmu yang baru. Jadi begitu asal usulnya. Jadi sebenarnya yang perlu dipahamkan kepada manusia itu adalah menghormati orang-orang yang berilmu, sebab mereka berbicara pada bidangnya. Kemudian yang kedua, mereka juga hendaknya mengagungkan dari ilmu itu apabila datang. Jadi apabila datang dari suatu ilmu, ditanya dalilnya apa, keterangannya bagaimana, maka dia terima. Dan itu adalah sebab kebaikan. Sebab kebaikan. Alhamdulillah, kalau misalnya ada hal yang keliru pada kita, kita luruskan, kita perbaiki. Nah, itu mungkin dari hal yang, dari kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, supaya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan amalan kita itu baik, berada di atas tuntunan, dan lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Kembali saya ingatkan buat Anda yang ingin menjawab kuis kita untuk hari ini, jawabannya jangan dikirim via WhatsApp di 0811 413636, tapi jawaban Anda harus dikirim langsung ke halaman Facebook Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, ya. Sekali lagi saya ingetin, tim panitia tidak akan menilai jawaban yang masuk via WhatsApp di 0811413636. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ustadz, kita ambil dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana? Halo. Halo, Ya, dari siapa, di mana, Pak? dengan Rahmat Hidayah, Ustaz. Ya, silahkan pertanyaannya Pak Daya, Pak Rahmat. Iya. Tapi Ustaz ini mau tanya hukum kalau umpamanya kita sudah salat tarawih Ustaz atau tidak wudhu, boleh tidak Ustaz? Kalau yang sudah wudhu ini Ustaz, mau masuk sholat di masjid pakai hand sanitizer. Kan kita Ustaz itu. Kenapa Pak? Tapi sudah wudhu tapi hand sanitizer kan ada alkoholnya. Ya, saya mau tahu Ustaz apakah boleh atau tidak. jelas pertanyaan Ustaz. Dan baik. apa boleh juga Ustaz kalau misalnya mau baca Quran itu Ustaz pulang dari masjid pakai hand sanitizer dulu Ustaz. Apakah boleh memegang mushaf? Ya, bagaimana hukumnya? Dia membawa air. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi yang dipakai di hand sanitizer itu, dia itu alat pembersih ya. Kalau misalnya dia disebut alkohol pun itu nggak ada masalah, sebab itu bukan hal yang dipakai bukan untuk diminum, itu dipakai untuk membunuh kuman, membunuh yang ada di tangan. Ya itu tidak ada masalah. Seorang masuk ke masjid dia pakai itu juga nggak ada masalah. Dia membaca mushaf juga dari itu juga nggak ada masalah. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustadz, mungkin tadi adalah sebuah pertanyaan terakhir. Namun Afwan Ustadz ini ada beberapa kali masuk. Beliau menanyakan apakah
niat sebelum sholat harus diucapkan, Ustaz? Ya, nggak ada kewajiban mengucapkan niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya, mengucapkan niat itu baru terjadi di kalangan orang belakangan. Kalau dilihat di imam empatnya, khususnya kepada Imam Syafi'i ya, yang orang-orang menisbatkan kepada beliau, itu nggak ada di ucapan Imam Syafi'i menganjurkan atau membaca niat, melafadzkan niat ketika dengan lisan untuk sholat. Itu mulai masuk di kalangan orang-orang belakangan. Dan yang benarnya bahwa niat itu tempatnya di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Dan itu bertentangan dengan akal sehat juga ya. Jadi kalau misalnya seorang melafadzkan baru syah niat, nah itu nggak benar juga ya. Jadi kalau misalnya saya mau makan, di depan saya ada nasi, ada sayur, ada ikan. Begitu saya mau ambil ikan, saya lafadzkan dulu, saya niat mau ambil ikan, baru saya ambil ikan. Mau ambil sayur, saya niat ambil sayur, baru syah mengambil sayur. Nah itu nggak ada orang yang berucap seperti itu. Iya, demikian pula dari sudut bahasa, tidak ada di dalam satu pembahasan bahasa pun mengatakan bahwa niat itu dilafadzkan. Semua dari konsekuensi bahasa Arab mengatakan bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Semoga Allah memberi taufik kepada semua itu.